hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Kami Sebagai Anak-anak. 2, 3. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami hari yang baru, kesehatan, kekuatan tubuh jasmani, nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Tuhan Yesus terima kasih. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah kami ini seutuhnya dari awal pertengahan hingga selesainya sebentar. Ampuni kami, layakkan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami siap untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Maya sebentar. Tuhan, mari Engkau pimpin, sertai dan berkati kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh mengerti, kami boleh diberkati akan firman yang kami baca dan renungkan sebentar. Berkati juga Kak Maya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar kepada adik-adik lain kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Saya akan membacakan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Kurban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada Tuhan orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila ia seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah.
sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita tadi, Imamat 1 ayat 1 sampai 9, itu menceritakan tentang aturan-aturan di dalam memberi persembahan. Disebut aturan karena pada saat kita memberi persembahan tidak boleh dengan sembarangan. Mengapa? Karena persembahan yang kita berikan bukan untuk manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah begitu baik menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, ada 3 hal yang harus kita ingat dalam memberi persembahan. Yang pertama, harus sesuai dengan keinginan Allah. Yang kedua, harus yang terbaik. Dan yang ketiga, harus yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam menyenangkan hati Tuhan, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Atau caranya bagaimana? Yang pertama, di dalam perjanjian lama atau yang pembacaan kita tadi, persembahan yang diberikan dalam bentuk ternak. Contohnya sapi, lembu, kambing, dan domba. Nah, pada masa kini, persembahan yang kita berikan dalam bentuk uang. Yang kedua, persembahan harus dibawa oleh semua orang. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua harus membawa persembahan. Karena dan mereka membawa persembahan itu harus sesuai dengan kemampuan mereka sebagai ungkapan syukur mereka pada Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang jumlah adik-adik persembahan yang diberikan, tetapi Tuhan memandang hati setiap orang yang memberi persembahan. Yang ketiga, dalam perjanjian lama, ternak yang diberikan harus ternak yang sehat, harus ternak yang tidak bercacat, dan juga yang gemuk atau yang badannya bagus. Tapi pada saat ini, persembahan yang kita berikan itu yang rapi, bentuknya rapi, bersih, bukan yang sudah lusuh atau bahkan sudah robek. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dalam perjanjian lama, pada saat memberikan korban ternak tadi, tangan harus diletakkan di atas kepala ternak. Itu sebagai tanda perdamaian dengan Allah. Pada saat ini kita memberi persembahan dengan cara yang tepat, yaitu tidak diremas-remas uang biasa, ambil dari kantong diremas-remas kasih masuk di pundi. Itu tidak boleh. Dan juga misalnya dilipat rapi-rapi, cantik-cantik deh, lipat seperti origami supaya lucu bentuknya, itu juga tidak boleh. Tetapi harus dengan bentuk yang rapi dan yang bersih. Dan yang kelima, persembahan yang diberikan harus sudah disiapkan sebelumnya. Misalnya besok hari Minggu, nah hari ini sudah disiapkan. Kalau perlu uang persembahan rapi-rapi, sudah disimpan selip di dalam Alkitab, supaya besok dapat diberikan dengan baik, dengan benar. Nah, dan ingat, ketika persembahan sudah diberikan oleh orang tua, tidak boleh ditukar. Tukar deh uang kecil, atau juga mungkin singgah mak di warung deh, mama kasih 10.000, 5.000 saya beli sosis telur, 5.000 saya persembahan. Itu tidak boleh, ya. Nah, itu 5 poin yang cara menyenangkan hati Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Jadi mulai sekarang kita juga harus ingat bahwa kita semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur hati kita harus memberi persembahan kepada Tuhan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan dengan paksaan, dengan rasa mau kasih lagi Tuhan persembahan, nggak boleh. Tetapi harus dengan hati yang bersyukur dan hati yang sukacita, karena semua itu sungguh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Tuhan boleh menyertai dan memimpin ibadah kami. Kami boleh mendengarkan cerita-Mu melalui firman yang boleh disampaikan oleh kami tadi. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Tuhan mau mengajarkan kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui sikap hidup kami, melalui uang persembahan yang kami berikan, semuanya Tuhan berkati. Sehingga semua itu berkenan untuk Tuhan terima dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing bersama orang tua kami. Kiranya Tuhan menjaga, menyertai dan melindungi kami semua. Tuhan berkati juga kesehatan, kekuatan tubuh jasmani kami, khususnya untuk masa-masa sekarang ini. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menjadi kekuatan benteng untuk kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu berjalan, dari hari Senin ke hari Sabtu. Kiranya Tuhan tetap menyertai langkah kehidupan kami. Minggu depan kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kami melalui video yang boleh diterima oleh adik-adik pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami selesai ibadah juga, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau tidak sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita menyanyi Sudah Waktunya, dilanjutkan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah waktunya kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus hanya menyertai kita. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pagi hari ini. Kembali kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sampai minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.